Pendahuluan. Bab 3 membahas secara menyeluruh berbagai faktor yang menyebabkan maraknya praktik korupsi di berbagai lini kehidupan. Pada bagian pendahuluan, dijelaskan bahwa korupsi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling terkait, baik dari dalam diri individu, organisasi, hingga sistem pemerintahan. Korupsi adalah penyakit sosial yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat, ketika akuntabilitas melemah dan kontrol sosial tidak berjalan dengan baik. Faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakter individu, seperti ketamakan, krisis moral, dan lemahnya integritas pribadi. Sementara faktor eksternal melibatkan sistem birokrasi yang lemah, penegakan hukum yang tidak efektif, serta budaya permisif di masyarakat yang membiarkan praktik korupsi berlangsung tanpa sanksi sosial. Lingkungan sosial yang tidak kondusif juga mendorong orang untuk mencari jalan pintas melalui praktik korupsi. Selanjutnya, konsep teoritis. Dari sisi konseptual, berbagai teori dikemukakan untuk menjelaskan korupsi. Misalnya, teori agensi menyoroti adanya hubungan tidak seimbang antara pihak pemberi mandat, prinsipal, dan pelaksana, agen, yang membuka celah penyalahgunaan wewenang. Teori pilihan rasional menekankan bahwa individu melakukan korupsi karena menghitung manfaat dan risiko, sedangkan teori budaya melihat korupsi sebagai bagian dari nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, korupsi bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistemik. Kemudian, hukum-hukum. Secara hukum, korupsi didefinisikan sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menyangkut penyalahgunaan jabatan publik. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali terkendala oleh lemahnya integritas aparat hukum, rendahnya independensi lembaga penegak hukum, serta intervensi politik. Di sisi lain, hukum juga dapat menjadi alat pencegahan apabila diterapkan secara konsisten, adil, dan transparan. Peran undang-undang seperti UU Tipikor dan lembaga seperti KPK sangat vital dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi. Terakhir, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga sangat memengaruhi tingkat korupsi. Ketimpangan distribusi kekayaan, rendahnya gaji aparatur negara, dan biaya hidup yang tinggi dapat mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan anggaran dan pengelolaan keuangan publik membuka ruang besar bagi penyimpangan. Oleh karena itu, reformasi ekonomi yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama adalah bagian penting dari strategi anti korupsi. Sekian, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.